Selamat datang di YouTube channel Agi Alba. Di video kali ini, Agi akan bagikan media pembelajaran IPA tentang penyakit atau kelainan pada sistem peredaran darah. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dukung channel Agi dengan cara like, komen, share, serta subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Penyakit pada sistem peredaran darah. Penyakit pada sistem peredaran darah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, penyakit dan kelainan pada jantung. Terdiri dari jantung koroner, angina, aritmia, dan kardiomiopati. Penyakit dan kelainan pada pembuluh darah. Terdiri dari varises, stroke, trombus, embolus, ateroskleros, arteriosklerosis. Penyakit dan kelainan pada darah terdiri dari anemia, leukemia, hipertensi, hipotensi, hemofilia, dan talasemia. Penyakit dan kelainan pada jantung. Yang pertama adalah jantung koroner. Jantung koroner terjadi karena pasokan darah yang mengandung banyak oksigen tidak berhasil mencapai otot jantung karena ada plek pada arteri koroner. Penyakit dan kelainan pada jantung berikutnya adalah angina. Angina adalah nyeri dada atau rasa tidak nyaman yang biasanya disebabkan oleh kurangnya aliran darah ke jantung. Dan penyakit dan kelainan pada jantung berikutnya adalah aritmia. Aritmia adalah gangguan yang terjadi pada irama jantung. Penderita aritmia biasanya merasakan irama jantungnya terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Penyakit dan kelainan pada jantung berikutnya adalah kardiomiopati. Kardiomiopati adalah penyakit akibat kelainan pada otot jantung. Kardiomiopati akan menyebabkan berkurangnya kemampuan jantung untuk memompa darah. Penyakit dan kelainan pada pembuluh darah. Contohnya adalah varises. Varises adalah pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah vena yang disebabkan oleh adanya penumpukan darah di dalam pembuluh darah tersebut. Penyakit dan kelainan pada pembuluh darah berikutnya adalah stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Penyakit dan kelainan pada darah. Contohnya anemia. Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Penyakit dan kelainan pada darah yang kedua adalah leukemia. Leukemia adalah kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Penyakit dan kelainan pada darah berikutnya adalah hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi saat tekanan darah berada pada nilai 130/80 mmHg atau lebih. Penyakit dan kelainan pada darah berikutnya adalah hipotensi. Hipotensi atau darah rendah adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah 90/60 mmHg. Penyakit dan kelainan pada darah berikutnya adalah hemofilia. Hemofilia adalah gangguan pembekuan darah. Perdarahan akan berlangsung lebih lama atau darah sukar membeku. Dan kelainan pada darah berikutnya adalah talasemia. Talasemia adalah kelainan darah yang diturunkan dari orang tua. Kelainan ini membuat penderitanya mengalami anemia atau kekurangan darah. Bagaimana gejala dan penyebab penyakit pada sistem peredaran darah? Kita lihat pertama jantung koroner. Jantung koroner penyebabnya adalah terpapar asap rokok atau menghirup asap rokok. Kedua, kolesterol.
Ketiga, lemak atau obesitas. Keempat, penyakit gula atau diabetes mellitus. Varises. Varises adalah pembuluh darah vena yang membengkak dan tampak pada permukaan kulit. Penyebabnya adalah akibat kehamilan tua, usia yang sudah lanjut usia, obesitas atau kegemukan, kelamaan duduk atau kelamaan berdiri. Hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Gejalanya adalah sakit kepala parah, pusing, penglihatan buram, detak jantung tak teratur. Penyebabnya adalah stres, terlalu banyak mengkonsumsi makanan asin, meminum minuman alkohol, memakai rokok atau terhirup asap rokok, dan obesitas. Cara mencegah penyakit atau kelainan pada sistem peredaran darah. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang memperlancar peredaran darah. Di antaranya makanan yang mengandung omega 3 yang terdapat pada sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Yang kedua adalah menghindari kebiasaan merokok atau menghindari asap rokok. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal dengan cara mengkonsumsi makan yang teratur. Yang keempat, olahraga rutin. Yang kelima, mengelola stres.